Saya Jafar Maulana Sidik dengan NIM 2212181028. Saya di sini akan menjelaskan broadband network atau jaringan pita lebar. Syarat umum broadband atau pita lebar mengacu pada akses internet berkecepatan tinggi yang selalu tersedia dan lebih cepat dibandingkan akses dial-up tradisional broadband. Broadband memiliki beberapa teknologi transmisi kecepatan tinggi seperti digital subscriber line, kabel modem, fiber, wireless atau BWA, broadband wireless access, atau satelit, dan juga yang terakhir broadband over power line yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Digital subscriber line (DSL). DSL adalah teknologi transmisi berkabel yang mengirimkan data lebih cepat melalui kawat tembaga telepon tradisional yang sudah terpasang di rumah dan tempat bisnis. Berikut tipe-tipe dari teknologi transmisi DSL. Ada ADSL atau Asymmetrical Digital Subscriber Line. Dipakai terutama oleh perumahan seperti peselancar internet yang menerima downstream lebih banyak data tetapi tidak dengan mengirim atau upstream. ADSL biasanya menyediakan kecepatan lebih cepat downstream daripada upstream. ADSL memungkinkan transmisi data downstream lebih cepat dengan jaringan yang sama dengan layanan suara tanpa mengganggu telepon yang berada di jalurnya. Mengapa lebih cepat downstream daripada upstream? Karena ini asimetrik, jadi tidak bersatu banding satu. Yang kedua ada SDSL atau Symmetrical Digital Subscriber Line. Biasa digunakan oleh bisnis untuk layanan seperti video conference, di mana membutuhkan kedua bandwidth upstream dan juga downstream yang sama atau 1:1. Tipe-tipe DSL lebih cepat untuk bisnis diantaranya ada HDSL, High Data Rate Digital Subscriber Line, dan Very High Data Rate Digital Subscriber Line. Kedua, kabel modem atau modem kabel. Modem kabel layanan model kabel memungkinkan operator kabel untuk menyediakan broadband menggunakan kabel koaksial yang sama yang mengirim gambar dan suara ke TV Anda. Sebagian modem kabel ialah device eksternal yang mempunyai dua koneksi, satu ke kabel outlet tembok, satunya lagi ke komputer. Transmisi yang tersedia berkecepatan 1,5 megabit per second atau lebih. Ini megabit adalah B-nya kecil ya, di sini B-nya kecil berarti megabit. Kalau B-nya besar berarti megabyte. 1:8 bedanya. 1 byte sama dengan 8 bit. Pelanggan bisa mengakses layanan kabel dengan mudah dengan menyalakan komputer tanpa dial-up sebuah ISP. Anda juga tetap dapat menonton layanan TV kabel sambil menggunakannya. Kecepatan transmisi bervariasi tergantung pada tipe dari modem kabel, jaringan kabel, dan beban lalu lintas data, traffic. Soal kecepatan, modem kabel dapat sebanding dengan DSL. FO atau fiber optic. Teknologi fiber optic mengkonversi sinyal listrik yang membawa data ke cahaya dan mengirimkan data melalui serat kaca transparan yang diameternya sekitar sehelai rambut manusia. Fiber mentransmisikan data jauh lebih cepat dibanding DSL atau modem kabel. Fiber mampu mengirimkan data 10 atau ratusan megabit per second. Kecepatan aktual yang dialami Anda mungkin berbeda tergantung dari variasi beberapa faktor seperti seberapa dekat komputer Anda dengan provider penyedia dan bagaimana penyedia layanan mengkonfigurasi layanannya, termasuk jumlah bandwidth terpakai. Penyedia fiber yang sama broadband Anda bisa juga secara bersamaan menyampaikan suara dan layanan video, termasuk video on demand atau video yang diminta. Provider telekomunikasi terkadang menawarkan broadband dalam area yang terbatas dan memiliki rencana untuk memperluas wilayah jaringan fibernya, dan menawarkan voice bundle akses internet dan layanan video. Variasi dari teknologi fiber yaitu menjalankan setiap jalannya untuk pelanggan rumah-rumah dan bisnis.
dan di pinggir jalan luar rumah atau lokasi di mana antara fasilitas penyedia dan pelanggan. Wireless atau nirkabel broadband menghubungkan rumah atau bisnis dengan internet menggunakan tautan radio antara lokasi pengguna dan fasilitas penyedia layanan. Wireless dapat berpindah-pindah atau berlokasi tetap. Teknologi wireless menggunakan peralatan jarak jauh untuk menyediakan layanan broadband remote atau populasi yang jarang atau sedikit, di mana DSL atau layanan modem kabel mahal untuk disediakan. Kecepatan umumnya dapat bersaing dengan DSL dan modem kabel. Antena luar diperlukan untuk memperlancarnya. Layanan wireless broadband menawarkan jaringan tetap yang memberikan pengguna untuk akses internet dari titik tetap saat konstan dan seringkali membutuhkan pandangan langsung antara transmisi wireless dan penerima. Layanan ini sudah menawarkan kedua lisensi spektrum dan device alat tanpa lisensi. Contohnya, ribuan dari sedikitnya penyedia layanan internet wireless menyediakan wireless broadband di kecepatan sekitar megabit per second. Maksudnya 1 megabit per second dengan alat tidak berizin. Seringkali di area pedesaan yang tidak tersedia jaringan kabel atau jaringan wireline broadband, layanan berkabel broadband. Selanjutnya layanan satelit. Seperti satelit yang mengorbit ke bumi menyediakan keperluan tautan untuk telepon dan layanan televisi. Juga menyediakan tautan untuk broadband. Satelit broadband adalah bentuk lain dari wireless broadband dan juga berguna untuk menyediakan remote atau area dengan populasi yang sedikit. Kecepatan downstream and upstream broadband satelit tergantung dari beberapa faktor, termasuk penyedia dan layanan paket yang dibeli, garis pandang pelanggan ke satelit yang mengorbit, dan cuaca sekitar pelanggan dapat berprestasi menerima kecepatan download dengan kecepatan 500 kilobit per second dan send upload dengan kecepatan 80 kilobit per second. Kecepatan ini mungkin lebih lambat daripada DSL dan modem kabel, tetapi ini satelit 10 kali lebih cepat dari kecepatan download dengan layanan akses internet dial-up. Maksudnya lebih cepat dari akses internet dial-up. Layanan dapat terganggu di kondisi cuaca yang ekstrim. Yang terakhir yaitu layanan broadband over power line. Ini maksud adalah jaringan pita lebar melalui jaringan listrik. BPL, broadband over power line, yang dibawa atau diantarkan melalui jaringan distribusi voltase power elektronik yang rendah maupun sedang. BPL berkecepatan yang sebanding dengan DSL dan modem kabel. BPL juga dapat menyediakan layanannya menggunakan jaringan kabel listrik atau elektrik yang sudah ada. BPL adalah teknologi yang tersedia di area yang sangat terbatas. BPL memiliki potensi yang signifikan karena jalur listrik atau power sudah terpasang di mana saja, meringankan kebutuhan untuk membangun suatu fasilitas broadband untuk setiap konsumennya. Selanjutnya kita ke bagian DSL. Di DSL kan ada DSL, ada SDSL. Yang ini ADSL atau Asymmetrical Digital Subscriber Line. Aplikasi dari teknologi dari ADSL ini hanya sebatas pada VOD, video on demand, atau menyaksikan suatu acara, program TV, video, film, dan sejenisnya sesuai dengan keinginan kita saja. Tidak bisa dua arah ya, tidak bisa komunikasi video, karena pada VOD kecepatan tinggi untuk akses pendownloadan saja, asimetrik. Jadi upstream tidak cepat, dari server ke user sangat diperlukan. Sedangkan kecepatan akses penguploadan dari user ke server tidaklah begitu dipentingkan, maksudnya tidak cepat. Dengan kata lain, kecepatan akses untuk download dan upload pada VOD berbeda, asimetrik. Yang bagian kedua dari DSL ada Symmetrical Digital Subscriber Line atau SDSL. SDSL, Symmetric Digital Subscriber Line, adalah layanan akses internet kecepatan tinggi dengan pencocokan upstream dan downstream kecepatan data. Artinya data dapat dikirim ke internet dari mesin klien atau diterima dari internet dengan ketersediaan bandwidth yang sama di kedua arah.
Dari fitur ini kita bisa tahu bahwa layanan ini sangat baik dari segi kecepatan, karena upstream dan downstream sama sebanding 1:1 kecepatannya. Symmetric Digital Subscriber Line mengacu ke teknologi Digital Subscriber Line, yaitu teknologi untuk transmisi data digital melalui kabel tembaga dari jaringan telepon, di mana bandwidth dari dan ke arah pelanggan adalah sama. Kesimetrikan bandwidth ini dapat dianggap sebagai kebalikan dari asimetrik bandwidth yang ditawarkan oleh ADSL. Bandwidth unduh ke pelanggan lebih besar ketimbang bandwidth unggah dari pelanggan. Itu sifat ADSL. Kalau SDSL umumnya dipasarkan ke kelas bisnis, sedangkan ADSL dipasarkan kepada umum maupun bisnis. Wireless atau BWA, Broadband Wireless Access, adalah teknologi komunikasi data berkecepatan tinggi dengan media nirkabel. Teknologi yang meliputi BWA diantaranya adalah akses internet pita lebar, VoIP, Voice of Internet Protocol atau teleponi internet dan layanan on demand. Peralatan atau instrumen yang digunakan untuk mendukung teknologi BWA diantaranya adalah DSL, modem kabel, Ethernet, wireless access, fiber optic, WLAN, dan VSAT, dan lain-lain. Rentang kecepatan layanan dari teknologi ini bervariasi mulai dari 128 kilobit per second sampai dengan 100 megabit per second. Dalam penyelenggaraan layanannya terdapat dua kategori utama BWA, yaitu Fixed BWA dan Mobile BWA. Sejumlah teknologi yang termasuk dalam BWA diantaranya adalah Wi-Fi, WiMAX, CDMA 1XFDO, Mobile V, WCDMA, dan HSDPA. Wi-Fi juga ditulis Wi-Fi atau WiFi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Wi-Fi adalah merek dagang Wi-Fi Alliance dan nama merek untuk produk-produk yang memakai keluarga standar IEEE 802.11. Hanya produk-produk Wi-Fi yang menyediakan uji coba sertifikasi interoperability Wi-Fi Alliance yang boleh memakai nama dan merek dagang Wi-Fi Certified. Akses internet dari Wi-Fi. Sebuah alat Wi-Fi dapat terhubung ke internet ketika berada dalam jangkauan sebuah jaringan nirkabel yang terhubung ke internet. Cakupan satu titik akses atau lebih terkoneksi disebut hotspot, dapat mencakup wilayah seluas beberapa kamar hingga beberapa mil persegi. Mile square. Cakupan di wilayah yang lebih luas membutuhkan beberapa titik akses dengan cakupan yang saling tumpang tindih. Teknologi Wi-Fi umum luar ruangan berhasil diterapkan dalam jaringan mesh nirkabel di London, Great Britain. Wi-Fi di kampus. Banyak kampus tradisional di Amerika memiliki cakupan internet Wi-Fi nirkabel yang setengah-setengah. Carnegie Mellon University membangun jaringan internet sekampus pertama bernama Wireless Andrew di kampus Pittsburgh-nya tahun 1993 sebelum merek Wi-Fi muncul. Wi-Fi dalam kota. Pada awal 2000-an, banyak kota di seluruh dunia mengumumkan rencana membangun jaringan Wi-Fi sekota. Contoh usaha yang berhasil yaitu di Mysore pada tahun 2004 menjadi kota Wi-Fi pertama di India dan kedua di dunia setelah Jerusalem. Perusahaan Wi-Fi Net mendirikan beberapa hotspot di Mysore yang mencakup seluruh kota dan desa-desa sekitarnya. Tahun 2005, Sunnyvale, California menjadi kota pertama di US yang menyediakan Wi-Fi gratis dengan cakupan satu kota, dan Minneapolis memperoleh penghasilan US $1,2 juta per tahunnya untuk penyedia jasanya. Komunikasi langsung antar komputer. Wi-Fi juga memungkinkan komunikasi langsung dari satu komputer ke komputer lain tanpa melalui titik akses. Ini disebut transmisi Wi-Fi ad hoc. Mode jaringan ad hoc nirkabel ini dipopulerkan oleh konsol permainan genggam multi pemain seperti Nintendo DS, PlayStation Portable, kamera digital, dan peralatan elektronik konsumen lainnya.
Sejumlah alat juga dapat berbagi koneksi internetnya menggunakan ad hoc menjadi hotspot atau router virtual. Sama halnya, Wi-Fi Alliance mempromosikan sebuah spesifikasi bernama Wi-Fi Direct untuk transfer berkas dan berbagai media melalui metodologi pencarian dan keamanan yang baru. Wi-Fi Direct diluncurkan bulan Oktober 2010 seperti aplikasi ShareIt pada Android. Spesifikasi Wi-Fi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Sekarang ini ada 4 variasi dari 802.11 yaitu 802.11a, B, G, N. Spesifikasi B merupakan produk pertama Wi-Fi. Variasi G dan N merupakan salah satu produk yang memiliki penjualan terbanyak pada 2005. Spesifikasi Wi-Fi 802.11b kecepatannya 11 megabit per second, frekuensi band 2,4 GHz, cocok dengan B. 802.11a 54 megabit per second, frekuensi band 5 GHz. Dan yang 802.11g 54 megabit per second, approximately 2.4 GHz, cocok dengan yang tipe B dan G. 802.11n 100 megabit per second, approximately 2.4 GHz, cocok dengan B, G, dan N. Selanjutnya, WiMAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar, Broadband Wireless Access atau disingkat BWA, yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access, merupakan evolusi dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Di samping kecepatan data yang tinggi mampu diberikan, WiMAX juga merupakan teknologi dengan open standard. Dalam arti, komunikasi perangkat WiMAX di antara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat dilakukan. Unproprietary dengan kecepatan data yang besar, sampai 70 megabit per second, megabyte per second. B-nya besar, berarti megabyte. WiMAX dapat diaplikasikan untuk koneksi broadband last mile ataupun backhaul. WiMAX adalah sebuah tanda sertifikasi untuk produk-produk yang lulus tes cocok dan sesuai dengan standar IEEE 802.16. WiMAX merupakan teknologi nirkabel yang menyediakan hubungan jalur lebar dalam jarak jauh. WiMAX merupakan teknologi broadband yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dan jangkauan yang luas. WiMAX merupakan evolusi dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik di samping kecepatan data yang tinggi yang mampu diberikan. WiMAX juga memberi isu open standard, dalam arti komunikasi perangkat WiMAX di antara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat dilakukan dengan kecepatan data yang besar, sampai 70 MB per second. WiMAX layak diaplikasikan untuk last mile broadband connection, backhaul, dan high-speed enterprise. Yang membedakan WiMAX dengan Wi-Fi adalah standar teknis yang bergabung di dalamnya. Jika Wi-Fi menggabungkan standar IEEE 802.11 dengan ETSI, European Telecommunication Standards Institute, Hyperland, sebagai standar teknis yang cocok untuk keperluan WLAN. Sedangkan WiMAX merupakan penggabungan antara standar IEEE 802.16 dengan standar ETSI Hyperman. Standar keluaran IEEE banyak digunakan secara luas di daerah asalnya, US, sedangkan standar keluaran ETSI meluas penggunaannya di daerah Europe dan sekitarnya. Untuk membuat teknologi ini dapat digunakan secara global, maka diciptakanlah WiMAX. Kedua standar yang disatukan ini merupakan standar teknis yang memiliki spesifikasi yang sangat cocok untuk menyediakan koneksi berjenis broadband lewat media wireless atau dikenal dengan BWA. Perbandingan teknologi wireless. Approximate max reach dependent on manufacturers. Ini maksudnya adalah maksimal range-nya sekitar 100 meter untuk Wi-Fi 802.11g yang paling terakhir, yang paling bagus. Sedangkan yang WiMAX 802.16 tahun 2004 range-nya 8 km. WiMAX 802.16e yang jaraknya 5 km.
Sedangkan CDMA ini maksudnya tidak diketahui. Maximum throughput atau hasil maksimum. Wi-Fi yang ini 50 megabit per second, WiMAX yang 2004 75 megabit per second, 20 MHz band. Yang WiMAX yang versi E 30 megabit per second dengan 10 MHz band, CDMA dan WCDMA. Terus typical frequency band, frekuensi dari setiap bandsnya 2,4 GHz, dan yang WiMAX 2004 2 sampai 11 GHz, WiMAX tipe E 2 sampai 6 GHz. Aplikasi dari Wi-Fi 802.11g wireless LAN, WiMAX 802.16 2004 fixed wireless broadband, DSL alternatif WiMAX 802.16e untuk portable wireless broadband atau hotspot. Sekian penjelasan dari saya, demikian yang saya dapat dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.